يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berikutnya akan Kanggi sampaikan tajwid pada surat Al-Fatihah ayat 2. Dimulai dengan alif lam qamariyah. Hamdu, mim sukun bertemu dengan huruf dal, izhar safawi. Lillahi, tarqiq. Ra, tafkhim. Rabbil alif lam qamariyah. Kenapa? Di situ ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu huruf a. Berikutnya mad tabi'i, lamin, mad aril li sukun. Berikutnya akan Kanggi sampaikan makhraj per huruf dalam surat Al-Fatihah ayat 2. Teman-teman di rumah silahkan simak per huruf makhrajnya yang akan Kanggi sampaikan. Hamzah, makhrajnya al-halqi. Lam, makhrajnya al-lisan. Ha, makhrajnya al-halqi. Mim, makhrajnya asyafatan dan al-khaisum. Dal, makhrajnya al-lisan. Lam, makhrajnya al-lisan. Ha, makhrajnya al-halqi. Ra, makhrajnya al-lisan. Ba, makhrajnya asyafatan. Lam, makhrajnya al-lisan. Makhrajnya al-halqi. Lam, makhrajnya al-lisan. Mim, makhrajnya asyafatan dan al-khaisum. Ya, makhrajnya al-lisan. Nun, makhrajnya al-lisan dan al-khaisum. Berikutnya akan Kanggi sampaikan sifatul huruf pada
ayat 2 surat Al-Fatihah. Baiklah, teman-teman simak penjelasan kangge berikut. Yang pertama, hamzah. Hamzah yang pertama dia mempunyai sifat jahar. Yang kedua, dia mempunyai sifat syiddah. Yang ketiga, dia mempunyai sifat istifal. Dan yang keempat, dia mempunyai sifat infitah. Berikutnya huruf lam. Huruf lam yang pertama dia mempunyai sifat huruf jahar. Yang kedua, sifat hurufnya adalah bainiyah. Yang ketiga, sifat hurufnya istifal. Yang keempat, sifat hurufnya adalah infitah. Dan yang kelima, sifat hurufnya adalah inhiraf. Kemudian huruf ha. Huruf ha dia mempunyai sifat hamas. Yang kedua, dia mempunyai sifat rokhwah. Dan yang ketiga, dia mempunyai sifat istifal. Dan yang keempat, dia mempunyai sifat infitah. Kemudian huruf mim. Pada huruf mim, dia mempunyai sifat jahar. Yang kedua, dia punya sifat bainiyah. Yang ketiga, dia punya sifat istifal. Dan yang keempat, dia mempunyai sifat infitah. Dan yang kelima, mim ini dia mempunyai sifat gunnah. Kemudian huruf dal. Huruf dal, pertama dia punya sifat huruf jahar. Yang kedua, sifat huruf syiddah. Yang ketiga, sifat huruf istifal. Yang keempat, sifat hurufnya adalah infitah. Dan yang kelima, sifat hurufnya adalah qalqalah. Huruf lam sudah kami sampaikan pada sebelumnya. Kemudian selanjutnya pada huruf ha. Dia mempunyai sifat hamas. Yang kedua, dia mempunyai sifat rokhwah. Dan yang ketiga, dia mempunyai sifat istifal. Yang keempat, dia mempunyai sifat infitah. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf ro. Huruf ro, dia pertama mempunyai sifat jahar. Yang kedua, dia mempunyai sifat bainiyah. Yang ketiga, dia mempunyai sifat huruf istifal. Yang keempat, dia mempunyai sifat huruf infitah. Yang kelima, dia mempunyai sifat huruf inhiraf. Dan yang keenam, dia mempunyai sifat huruf takrir. Berikutnya huruf ba. Huruf ba dia mempunyai sifat jahar. Yang kedua, dia mempunyai sifat syiddah. Yang ketiga, dia mempunyai sifat istifal. Yang keempat, dia mempunyai sifat infitah. Yang kelima, dia mempunyai sifat qalqalah. Berikutnya huruf lam, alif lam di situ dalam surat Al-Fatihah ayat 2 sudah kami sampaikan pada sebelumnya di awal kalimat. Berikutnya huruf ain. Huruf ain dia mempunyai sifat jahar. Yang kedua, dia mempunyai sifat bainiyah. Yang ketiga, sifatnya adalah istifal. Yang keempat, dia mempunyai sifat infitah. Berikutnya huruf lam sudah kami sampaikan pada sebelumnya, dan berikutnya itu ada huruf mim dan juga kami sudah sampaikan pada sebelumnya. Kemudian huruf iya. Huruf iya pertama dia punya sifat jahar. Yang kedua, dia punya sifat rokhwah. Yang ketiga, dia punya sifat istifal. Yang keempat, dia punya sifat infitah. Kemudian sifat kelimanya adalah lin. Berikutnya huruf nun. Huruf nun dia mempunyai sifat yang pertama yaitu jahar. Yang kedua, dia mempunyai sifat bainiyah. Yang ketiga, dia mempunyai sifat istifal. Yang keempat, dia mempunyai sifat infitah. Dan yang terakhir, dia mempunyai sifat gunnah. Demikian sifat huruf pada surat Al-Fatihah ayat 2 yang kami sampaikan per huruf dalam kalimat
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berikutnya akan Kanggi sampaikan, yaitu cara membaca yang baik dan benar sesuai tajwid, makhraj, dan sifat huruf. Oke teman-teman, yang terakhir kita akan berlatih cara pengucapan surat Al-Fatihah ayat 2 dan part-part di mana sering melakukan kesalahan dalam surat Al-Fatihah ayat 2. Oke, simak Kanggi, boleh mengikutinya di rumah teman-teman. Kita mulai. Alhamdu. Nah, kesalahannya adalah, banyak kesalahannya di sini adalah lam menjadi tawalud. Dia sedikit memantul seperti alhamdu. Nah, hindari ya teman-teman kesalahan seperti itu, karena lam dia punya sifat bainiyah, antara tertahan dan antara mengalir. Baik, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil. Awas, pada pengucapan du ini hanya satu harokat. Ada beberapa kesalahan. Alhamdulillahi. Tidak seperti itu ya teman-teman. Kita ulangi lagi. Alhamdulillahi. Sekali lagi. Alhamdulillahi. Oke teman-teman. Berikutnya Rabbil A. Di sini huruf ba ada tasydid, maka kita harus tahan. Tidak Rabbil A, bukan Rabbil A, tapi Rabbil A. Oke. Kemudian kita komplitkan kalimatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa teman-teman? Ayo ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik teman-teman, teruslah berlatih agar bacaan kita menjadi baik, dan seyogianya memang belajar makhraj sifat huruf itu adalah terus berlatih, perbanyak praktek. Setelah kita mengetahui teorinya, kita terus banyak praktek dengan cara yang Kanggi suka pakai, itu per huruf Kanggi baca apakah sudah kena makhrajnya, kena sifatnya. Kita rasakan diri sendiri, insya Allah bisa. Al, seperti itu pelan-pelan. Hamdu, seperti itu. Lillahi Rabbil Alamin. Nah, pelan-pelan saja untuk belajar. Yang penting kita istiqomah dalam melakukannya. Baik, ini aja yang bisa Kanggi sampaikan pada video ini. Insya Allah video berikutnya akan Kanggi sampaikan juga, yaitu sifat huruf makhraj dan tajwid pada surat Al-Fatihah ayat 3 dan 4. Insya Allah, mudah-mudahan doakan Kanggi supaya sehat dan istiqomah untuk membuat sebuah karya yang insya Allah ini adalah karya untuk Kanggi sendiri, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Insyaallah, amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.